lanjutkan. Kompetensi dasar apa yang harus kita capai? Kita bisa lihat yang pertama, dengan belajar ini kita harus bisa meyakini bahwa Allah Maha mengetahui. Allah itu Maha waspada, Maha mendengar, dan juga Maha melihat. Di samping itu juga kita harus bisa menghayati perilaku, percaya diri, tekun, teliti, dan bekerja keras sebagai implementasi dari makna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Selanjutnya juga untuk memahami makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Indikator pencapaian kompetensi anak-anak bisa kita lihat jika yang pertama, anak-anak bisa menunjukkan dalil nakli. Dalil nakli itu dalil yang diambil dari Al-Quran atau Al-Hadis, dan juga dalil akli yang berdasarkan akal sehat kita terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bisa menyebutkan pengertian Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang ketiga, kita bisa menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Perlu anak-anak tahu bahwa sebenarnya Allah itu memiliki Asmaul Husna bukan hanya 4, tapi ada 99. Akan tetapi karena terbatasnya waktu belajar kita, maka kita ambil 4 Asmaul Husna. Dasar tentang Asmaul Husna di dalam Al-Quran ada. Mari kita simak ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Baik, itu salah satu dalil nakli tentang Asmaul Husna. Kita perhatikan artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Anak-anak, Asmaul Husna ini adalah nama panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu kalau di dunia ini manusia ada yang mendapat gelar, katakan sang pemarah gitu, maka dia sukanya marah-marah. Kalau dia diberi gelaran sang pemaaf, maka dia juga maaf. Kalau dia diberi kata sang pemberi, dia juga memberi. Sebab itu Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Apabila kita menggunakan untuk berdoa, memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Baik, kita lanjut sekarang. Allah itu memiliki nama-nama indah. Ini jumlahnya ada 99. Mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan seterusnya. Sampai yang terakhir ada 99. Baik. Asmaul Husna berikut ini. Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'aimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi',
يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عزيز يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مشير يا مبدي يا معير يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله Ya Allah, ya Allah. Terima kasih. Amin. Ya baik, anak-anak itu bisa kita hafalkan dan seharusnya kita memang hafal karena ada penjelasan barang siapa yang hafal Asmaul Husna akan masuk surga. Baik, kita lanjut pelajaran kita. Yang kita ambil Asmaul Husna yang pertama adalah Allah Maha Mengetahui atau Al-Alim. Allah itu Maha Mengetahui, pengetahuan Allah tanpa batas. Apapun diketahui oleh Allah. Allah itu pasti tahu karena Allah yang membuat dan yang mengatur. Di mana Allah meletakkan sesuatu, di mana Allah membuat aturan, semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah yang membuat, Allah yang mengatur, Allah yang menata tanpa ada intervensi dari siapapun. Oleh sebab itu sangat berbeda dengan pengetahuan kita yang sangat terbatas. Kita mungkin punya pengetahuan tetapi sangat terbatas. Baik, untuk selanjutnya ada ayat wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min warqati ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci yang ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri.
dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Anak-anak, ayat ini sebagai landasan bahwa Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun masalah yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pengetahuan kita, kalau kita bandingkan dengan pengetahuan Allah, tidak ada bandingnya. Maka ketika kita diberi ilmu, kita tahu janganlah kita menyombongkan diri, karena masih sangat banyak ilmu Allah yang belum diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita terus belajar untuk bisa mendapatkan ilmu yang sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Kita lanjut. Yang kedua adalah Al-Khabir, artinya Allah itu yang maha teliti. Al-Khabir, Allah maha teliti dalam segala hal. Tak satu pun yang terlewatkan. Dalam mendesain semua makhluknya, Allah sangat teliti sehingga semuanya tepat dan pantas. Ada binatang besar, ada yang kecil, ada yang lehernya panjang, ada yang pendek. Semua itu didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seteliti-telitinya, dengan sangat indah dan rapi. Bahkan kalau kita lihat sekian juta bahkan bermiliar manusia di muka bumi, dalam urusan wajah yang hanya sekian saja, tidak ada yang sama persis. Oleh Allah semua didesain dengan sebaik-baiknya. Baik. Ayatnya Allahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 16. Oleh sebab itu jangan kita berlaku ceroboh. Jangan kita melakukan sesuatu, kemudian kita merasa bahwa tidak ada orang yang tahu. Allah sudah lupa. Itu tidak akan terjadi. Allah sangat teliti terhadap apa yang kita lakukan. Yang selanjutnya As-Sami, artinya Allah maha mendengar. As-Sami'. Allah maha mendengar segala sesuatu, baik yang keras maupun yang lirih. Termasuk apa kata hati kita, apa kata hati manusia. Walaupun masih hanya di dalam hati, Allah sudah bisa mendengar. Ketika kita berdoa, berbisik di tengah malam, walaupun dengan suara yang lirih, Allah juga mendengar. Allah mendengar tanpa menggunakan alat. Tidak seperti makhluknya. Allah mendengar tidak usah menggunakan telinga. Allah tidak usah menggunakan alat bantu dengar. Allah mendengar tanpa batas. Untuk selanjutnya, Wallahu sami'un alim. Sebenarnya ayatnya panjang, kita ambil yang pendek saja. Dan Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Al-Baqarah 256. Oleh sebab itu anak-anak, mari kita selalu berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah, kalau kita mendengar, meminta dengan sungguh-sungguh, Allah akan memberi kita, karena Allah mendengar jeritan hati kita, mendengar doa kita, dan Allah juga mengetahui keadaan kita. Baik. Al-Basir artinya melihat. Kalau kita melihat itu biasanya pakai mata. Tapi kalau Allah tidak membutuhkan apapun untuk bisa melihat. Allah tidak membutuhkan alat bantu untuk melihat. Dimanapun dan kapanpun kita, selalu kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita merasa melakukan sesuatu tanpa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering mengatakan bahwa ketika mengerjakan sesuatu, kita berbicara, kita ngomong, Allah tidak ada yang tahu. Padahal walaupun tidak ada manusia yang tahu, tapi kita harus yakin bahwa Allah selalu melihat kita. Dan Allah nanti juga akan mencatat dan memberi balasan. Oleh sebab itu marilah kita berhati-hati. Baik,
Untuk selanjutnya, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib yang ada di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini jelas. Anak-anak, sekian dulu pelajaran kita. Silahkan belajar lebih baik lagi. Semoga ilmu ini bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.